Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi akibat dari pergaulan bebas, free sex ini, bahaya yang pertama tadi itu hilangnya ketentraman dalam hidup. Mungkin orang lain tidak tahu, hadis nggak lihat, orang tua bisa kita bohongin, tapi ketentraman, was-was, apalagi kalau kita merasa bahwa ini akan menimbulkan suatu akibat, entah dalam bentuk nantinya terjadi kehamilan, si laki-laki juga tidak tenang, khawatir kalau nanti dituntut, si perempuan juga setelah melakukan pergaulan bebas itu hilang ketentraman hidupnya. Apalagi kalau dia harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupannya, kegadisan katakan, keperawanan katakanlah begitu, sesuatu yang semestinya dijaga dan dijunjung tinggi. Tapi kadang-kadang memang cinta, inilah yang namanya cinta, sehingga cinta itu katanya buta. Kalau sudah buta, apa saja terasa jadi indah, apa saja dicerahkan. Akibatnya mahkota yang paling berharga sering hancur berantakan sebelum pada waktunya. Akhirnya ketentramannya hilang. Hidupnya gundah, gelisah. Pada mulanya memang dia tidak merasa cerah, segalanya menjanjikan dan menjanjikan keindahan. Tapi setelah proses pergaulan itu terjadi, dia kehilangan kegadisannya, si pemuda rasa, si gadis itu gelisah. Apa yang dia tunggu? Jangan-jangan. Ini biasanya tanggal begini sudah keluar, ini keulon. Jangan. Makin mana dia tidak ada lagi ketentraman dalam hidupnya. Akibatnya kegelisahan itu lalu tumbuh dalam hidupnya. Kerjanya tiap hari hanya termanggu-manggu, menunggu dan menunggu dari waktu ke waktu. Tapi yang ditunggu tak mau tahu. Akan bicara lidahnya terasa keluh, sedang waktu terus berlalu. Hatinya terasa pilu, bagai diiris dengan sepilu. Mau keluar rasanya malu. Salah lalu. Iya, salah lalu. Kata berlalu mulu. Bacalah surat-surat kabar berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban. Berapa banyak sudah bayi-bayi yang lahir ke dunia ini tanpa tahu kemana dia harus memanggil bapak. Apakah deretan jumlah korban ini masih harus terus bertambah dan bertambah? Dengan dalih modernisasi, dengan dalih kemajuan zaman, dengan dalih kebebasan pergaulan, dengan dalih emansipasi, lalu menginjak moral yang seharusnya kita junjung tinggi-tinggi, sampai kemudian merendahkan harga diri kita sebagai manusia. Hilangnya ketentraman dalam hidup. Bahaya yang kedua dari pergaulan bebas ini, berjangkitnya penyakit kelamin. Penyakit yang saudara-saudara tentu tahu, tidak tahu raja namanya. Raja singa. Barangkali sekarang sudah ada suntikan penicillin, boleh jadi. Barangkali sudah ada pil KB yang bisa mengatur saat orang melakukan saat orang menstruasi, boleh jadi. Tapi alat-alat itu memang kalau digunakan bisa merangsang terjadinya pergaulan bebas, terjadinya penyakit kelamin. Pada lain sisi, saudara lihat saja, sering dicontohkan kalau
pagi-pagi PLN bikin pengumuman nanti malam listrik akan mati total seluruh kota. Wah, tahu kita ini nanti malam listrik bakalan mati. Pagi-pagi sudah beli baterai kita, masukin baterai ke dalam baterai. Dari pagi sampai sore itu baterai kita sorotin terus, padahal masih siang. Apa yang terjadi? Nanti maghrib datang, malam tiba, nyorot lagi, dan soal batunya. Kenapa? Lantaran dari pagi sepanjang siang disorotin terus, belum waktunya baterai nyempret terus. Begitu malam dan soal nggak terang lagi. Sama saja kita juga begitu. Belum nikah dipakai terus. Mumpung masih siang nyorot terus. Itu nanti kalau sudah malam masuk pintu pernikahan baterai kita soal. Mau nyorot lagi lah, remuk-remuk. Udah nggak punya daya begitu masuk pintu pernikahan cuma nyelam-nyelam doang. Kata orang-orang kita assalamualaikum nggak masuk keluar lagi udah. Permisi doang. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi ini juga termasuk satu jenis penyakit yang nantinya tentu akan merusak dan mengganggu keharmonisan hidup berumah tangga. Apalagi kalau sampai di tempat-tempat yang merupakan prostitusi umum, yang segala macam jenis bisa tumplek-plek di situ. Kita bisa bayangkan jenis penyakit-penyakit yang tumbuh di sana. Jadi dengan demikian saudara-saudara, yang kedua bahaya dari free sex ini bisa menimbulkan penyakit kelamin. Yang ketiga, mengganggu kelangsungan keturunan. Apalah dosanya anak-anak kita kalau mereka harus terlahir dengan membawa penyakit yang diwariskan oleh orang tuanya? Sudah kita ini bersalah, kesalahan itu terus diteruskan oleh anak kita juga. Alangkah kejamnya kelangsungan daripada keturunan. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, kalau Islam memberikan pintu legitimitas lewat aturan yang disebut pernikahan atau perkawinan, maka itu memang untuk kepentingan dari kemanfaatan manusia itu sendiri. Penyakit yang keempat dari bahaya free sex ini, kita tahu bahwa seks memperturutkan nafsu seks itu sama dengan bayi. Bayi kalau nggak disapi, saudara-saudara, disapiin, diberhentiin nyusu, itu sampai SMP SMA juga ngempeng terus ya. Kadang-kadang seorang ibu kan berat aku, anak saya mau disapi, kasihan. Terus jangan disapi sampai SMA masih ngempeng. Nafsu itu kalau diperturutkan tidak diblokir, ya terus dan terus. Umumnya nggak ada orang yang nggak ketagihan kalau sudah melakukan hubungan seksual. Sehingga ada orang terlambat nikah, ketika ditanya bagaimana kamu nikah, nyesal kenapa? Mau enak dari dulu aja. Nah, sekarang kecanduan terhadap hubungan seksual ini akan membawa dampak. Pertama, dia lari ke tempat prostitusi kalau ada uang. Andai kata pun dia kaya, ini jelas mengganggu ekonomi rumah tangganya, setidaknya ekonomi keluarganya. Kalau dia tidak termasuk orang kaya, dia bisa melakukan perbuatan negatif. Sepatunya dia jual dulu, celananya digadai dulu. Kalau dia apalah buat pamannya. Itu sudah mengarah kepada
bahwa free sex ini bisa membawa kehancuran karier. Saudara lihat ya, walaupun tidak karena free sex sepenuhnya, tapi pengaruhnya. Konon Julius Caesar yang begitu gagah perkasa takluk dan bertekuk lutut di bawah kaki Cleopatra. Konon Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, besar tentaranya, dia tunduk di bawah kaki Margaret Josephine. Bahkan konon Adolf Hitler yang begitu luar biasa cuma tunduk kepada Eva Braun. Baiklah, itu sejarah masa lalu. Yang sekarang yang kita alami, saudara, betapa seorang senator seperti Gary Hart, calon presiden unggulan di Amerika, brilian, jenius, cerdas, diunggulkan, masih muda. Betapa calon presiden ini harus mundur dan hancur karier politiknya cuma karena skandalnya dengan seorang hostess bernama Donna Rice. Ini Amerika loh, di satu negara yang konon katanya menganut liberalisme, tapi begitu tingginya dijunjung nilai-nilai moral. Kalau dia terlibat begitu, bagaimana kalau dia jadi presiden nanti? Bahkan paling belakang saudara-saudara, John Flower yang oleh Presiden Bush dicalonkan menjadi Menteri Pertahanan terpaksa ditolak oleh Senat oleh karena skandalnya, ya dengan minuman keras, ya dengan wanita. Saya katakan lagi, ini di negara yang kita tulis sebagai negara liberal, di negara yang menganut undang-undangnya pergaulan bebas, entas nilai moral dituntut sedemikian luhur sehingga seorang bisa mengundurkan diri dari calon presiden karena terlibat skandal. Di Inggris pernah juga kejadian, di Italia pernah juga kejadian, seorang perdana menteri terlibat skandal dengan seorang pramugari pesawat darat, sampai kemudian dia dan seluruh kabinetnya membubarkan diri. Kehancuran kalian. Karena bagaimanapun lemahnya wanita, perempuan sekalipun lemah, saudara-saudara, lelaki yang gimana gedenya juga dia tahu. Itu namanya perempuan, saudara-saudara. Seseorang bisa bangkit ke panggung sejarah memegang peranan. Dari yang tidak pernah diperhitungkan bisa menjadi kekuatan yang diperhitungkan pun karena perempuan. Tapi seorang pun bisa ambles di telan perut sejarah juga karena perempuan. Kehancuran karier. Sebab pangkat yang tinggi padahal yang saya lakukan merupakan jaminan bahwa seseorang akan mampu menghadapi bujuk rayu dari seorang perempuan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari sayangi diri, sayangi karier, sayangi ekonomi rumah tangga. Bertahun kita pergi pagi pulang sore keras, keringat cari nafkah, menghidupi anak dan istri. Haruskah dia jadi hancur cuma oleh karena kecanduan kepada pelacur misalnya? Memang yang namanya pelacur tentu saja ikat, mempedaya, mempesona. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa? Karena yang dicari uang mereka toh dagang. Tapi orang dagang tentu harus mampu memikat pembeli. Jangan lalu merasa senang. Aduh, ini malam bujur banget, dapatnya lumayan banget sama gue. Buat ramah lagi orangnya. Udah enak aja udah. Ya wajar saja namanya orang dagang. Sehingga orang-orang tua dulu punya pepatah, kalau Anda termasuk orang yang jarang senyum, jangan jadi pedagang. Pedagang mau anyum mulu, siapa yang betah beli. Itu kan termasuk psikologi of salesman.
Memang caranya orang dagang yang mesti begitu. Dia membujuk, dia merayu, dia memperdaya, dia mempesona. Jatuh kita ke kerayuannya, sulit untuk bangkit kembali. Karena itu, jangan dibiarkan. Yang sudah terlanjur, tidak ada terlambat untuk menarik diri. Adalah lebih baik kita gila dulu baru benar, daripada benar dulu baru jadi orang gila. Kalau orang gila mau benar, ini gampang ngaturnya. Tapi sudah benar, lalu gila. Ini repot, saudara-saudara. Dibilangin apa-apa, dia pernah jadi orang benar. Lebih baik kita memulai hidup ini dengan lembaran kelaku. Kalau pada akhirnya kita bisa mengganti dengan lembaran-lembaran putih, daripada kita mulai dengan lembaran putih kalau akhirnya jadi kelabu. Yang paling baik tentu di sejak lembaran pertama sampai kepada lembaran terakhirnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu selain zina, apa penyimpangan seksual itu? Ya, penyimpangan yang umum yang tidak dilakukan oleh sepasang suami istri dinamakanlah dia dengan zina. Tapi kadang orang mencari jalan lain untuk menyalurkan insting seksualnya itu. Ada misalnya dia puasa ngedoyan, budek seharian kagak makan, capek. Olahraga, tidak suka olahraga. Sementara tegangannya tegangan tinggi. Baca buku yang parno, senang. Kalau ngomong selalu yang jerempet-jerempet. Akibatnya apa? Dia puasa tidak, olahraga tidak. Dia bisa jatuh kepada yang disebut onani atau masturbasi. Ada ulama mengharamkan ini, ada yang memakruhkan saja. Tapi bagaimanapun itu merupakan satu perbuatan dosa. Sungguh pun oleh ilmu kedokteran tidak dipandang sebagai sesuatu yang membahayakan barangkali. Tapi pada umumnya lalu lahir rasa minder, rasa rendah diri, dan masturbasi atau onani itu termasuk zina tangan. Ya, walaupun dosanya tidak sebesar zina biasa, namun jangan lupa mata bisa zina, zina mata yang memandang sesuatu yang haram. Tangan bisa zina, zina tangan termasuk onani. Hidung bisa zina, zina hidung. Saudara lebih tahulah. Ini termasuk jenis penyimpangan. Atau kemudian ada lagi jenis lain. Seseorang yang menyalurkan insting seksualnya kepada makhluk sejenisnya. Laki-laki kepada laki-laki. Itu yang kita kenal dengan istilah homoseksual. Itu bukan barang baru itu. Di zaman Nabi Lut itu sudah terjadi dan mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Homoseksual itu termasuk dosa besar. Sekarang ini orang malah menuntut dilindungi haknya. Sehingga kaum gay di Amerika itu pernah demonstrasi menuntut perlindungan hak. Bahkan mereka sudah tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Bahkan ada yang hidup berumah tangga. Ini ya terlepas dari penyakit kejiwaan yang memang harus disembuhkan dan perlu pengobatan khusus. Tapi homoseksual dilihat dari segi agama merupakan satu perbuatan yang berdosa dan dosanya besar. Atau perempuan dengan perempuan, itu yang kita kenal dengan istilah lesbian. Kadang-kadang karena patah hati melihat laki bawaannya udah gedek aja udah. Tadinya kebangatan digombalin, kebangatan percaya penuh, habis rayuan 17 lapangan keluar semua. Akhirnya dia berhadapan dengan kenyataan yang membuat dia kecewa. Broken, benci kepada laki-laki. Ada yang bersimpati sesama jenisnya. Terjadilah pergaulan intim sesama perempuan. Itu
Itu yang kita kenal dengan istilah lesbian, dan itu pun merupakan penyimpangan yang juga berdosa pelakunya. Dua, ada penyimpangan lain yang disebut eksibisionisme. Apa itu? Seseorang memperoleh kepuasan seksual apabila dia memamerkan, munjuk-munjukin. Ini termasuk penyakit kejiwaan, penyakit pameran. Memamerkan auratnya kepada orang lain. Di situ dia merasakan suatu kepuasan. Jangankan memamerkan ya, dalam artian memperlihatkan. Melihat begitu saja sudah bukan perbuatan yang baik, apalagi sampai memamerkan. Kemudian juga termasuk penyimpangan ini apalagi? Apa yang dinamakan dengan masochisme. Apa dia? Seseorang yang baru mendapat kepuasan seksual melalui penderitaan, penyiksaan, atau dikenal juga dengan sadisme. Melakukan hubungan seksual melalui penyiksaan, penghinaan, penderitaan. Di sana dia merasakan ada kepuasan seksual. Ini merupakan penyimpangan yang berbahaya. Sudah hubungan seksualnya di luar pernikahan berbahaya dan berdosa besar, membuat orang lain menderita dan sakit, itu juga merupakan suatu perbuatan dosa. Kemudian yang kelima, apa yang disebut dengan pedofilia. Belakangan ini kita sering baca surat kabar atau majalah, ada orang tua berhubungan dengan anak kandungnya sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini enggak bapak moyangnya dosa. Sudah zinanya dosa dilakukan kepada anak kandung sendiri. Bahkan pernah 2 orang anak kandungnya masih SMP digarap sekaligus oleh bapak kandungnya sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Sudah kayak apa hati orang tua? Anaknya sendiri, bapak moyangnya dosa. Penyimpangan seksual sampai hati seorang bapak bergaul dengan mempergauli. Bahkan kalau mempergauli barangkali memperkosa anaknya sendiri, anak kandungnya yang dilahirkan oleh istrinya, itu yang dialami. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Begitulah memang makin maju zaman, makin canggih teknologi, makin canggih juga kriminalitas di dalam dunia ini. Namun seperti kita maklum, polisi punya satu teori. Kejahatan bisa terjadi karena 2 faktor yang dinamakan faktor N dan K. Niat dan kesempatan. Niat ada, kesempatan tidak ada, sulit untuk berbuat jahat. Kesempatan ada, niat tidak ada, tidak jadi orang berbuat jahat. Tapi di antara 2 faktor ini, yang paling utama sesungguhnya adalah faktor N, faktor niat. Kalau niat sudah kuat, kesempatan bisa diciptakan, waktu bisa ditunggu, momen bisa dinantikan. Tapi kalau niat yang tidak ada, bagaimanapun banyak kesempatan, kita tidak akan mungkin untuk bisa melakukan kejahatan karena faktor niat itu yang tidak ada. Oleh karena itu agama mengajarkan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jikalau daging itu baik, seluruh tubuh akan menjadi baik. Jikalau daging itu rusak, seluruh tubuh akan menjadi rusak. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa daging itu tidak lain adalah hati. Jadi kalau tubuh manusia ibarat satu kerajaan besar, yang menjadi raja adalah hati. Seluruh anggota badan yang lain merupakan prajurit yang hanya tunduk kepada komando sang hati. Bila hati baik, seluruh anggota tubuh dan panca indera akan menjadi baik. Tapi bila hati rusak, maka seluruh anggota tubuh akan melakukan kerusakan. Tangan akan melakukan kerusakan. Kaki akan berjalan ke tempat yang rusak.
lidah akan membicarakan yang rusak, mata akan memandang yang rusak, telinga akan mendengar yang rusak, dan selanjutnya karena hati memang sudah kotor. Maka bicara soal hati artinya bicara soal niat. Bicara soal niat kaitannya erat dengan faktor keimanan. Oleh karena itu, di tengah kemajuan zaman, kesempatan bisa diciptakan. Yang jadi kendali dan kendala utama daripada kita terjerumus melakukan kejahatan tidak lain adalah faktor iman adanya. Di kota-kota besar sekarang ini, apa yang tidak tersedia? Sejak dari minuman keras sampai kepada perjudian, sampai kepada pelacuran, baik yang berterang-terangan maupun pelacuran yang terselubung dan terhormat. Sejak dari kelas koran sampai kelas hotel bintang 5, sejak dari kelas di pinggir lapangan sampai kelas di motel-motel mewah dan mahal, sejak dari kelas murahan sampai kelas super fit dan lain sebagainya. Ini seluruhnya merupakan fasilitas kehidupan yang kita harus pandai memilah dan memilih dan punya filter dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatayn wa hadainahu najdain. Bukankah kami ciptakan bagi manusia itu dua mata, satu lidah, dua bibir. Wa hadainahu najdain, dan kami berikan mereka petunjuk dengan dua jalan. Manusia, ini jalan kanan, ini jalan kiri. Jalan kanan kau tempuh akan sampai ke surga. Jalan kiri kau tempuh akan sampai ke neraka. Sementara jalan ke kanan memang menanjak, banyak onak dan duri. Sementara jalan ke kiri memang kelihatannya menurun, bertabur bunga di kanan kirinya harum dan mewangi. Falak tahamal aqabah. Kenapa kamu tidak mau menempuh jalan yang menanjak? Ini kecenderungan manusia. Ngapain nanjak, capek? Ini aja yang turun nih gak pakai bertenaga. Ngapain kawin repot lah, pakai nyari nafkah, pakai kerja, ntar punya anak ribet lah, sama juga. Mendingan ke sono aja ke 2000 bersih udah. Falak tahamal aqabah. Mengapa kamu tidak mau menempuh jalan yang nampaknya menanjak ini? Padahal di ujungnya menanti pancaran sinar kebahagiaan. Kau turuni jalan yang kelihatannya menurun ini, padahal di bawahnya menunggu jurang kehancuran yang sangat teramat dalam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, apabila Islam melarang manusia dengan larangan yang keras, jangan terjebak dalam pergaulan bebas, jangan berendam di dalam perisai, sesungguhnya adalah untuk kepentingan daripada manusia itu sendiri. Untuk martabatnya sebagai makhluk yang mulia tetap terjaga, ketenangan dan ketentraman hidupnya tetap terpelihara, jauh dari segala macam penyakit kelamin yang bisa membahayakan dirinya dan keturunannya, membawa kemantapan dan kemapanan di dalam ekonomi, dan juga jenjang karir yang dititinya, jenjang karir yang ditempuhnya. Taruh kata tidak menanjak, tapi juga tidak menurun. Sekurangnya dia bisa mempertahankan apa yang sudah diperolehnya itu. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini memang kesenangan, mata, perhiasan, dan perhiasan yang baik adalah perempuan yang soleh. Perempuan yang soleh yang tidak hanya memberikan kenikmatan jasmani, tapi juga memberikan ketentraman rohani, yang diikat dengan satu tali formal
yang dinamakan dengan pernikahan atau perkawinan. Sah baik menurut agama juga menurut negara. Kita bisa menikmati kecenderungan insting seksual tadi dalam satu nada yang tenang, aman, tentram, memberikan kebahagiaan, kepuasan zahir dan batin. Tapi kalau jalan pintas yang kita tempuh, potong kompas yang kita pilih, kita lebih suka jajan, lebih suka ngeteng, nikahkan berat, bayar mas kawin, bawa uang belanja segala macam. Iya, tapi sekaligus setelah itu saudara boleh pakai seumur hidup asal masih ada nafasnya, masih bisa dipakai. Tapi apabila potong kompas tadi, jajan yang kita tempuh kelihatannya memang ringan, 2.000, ya mendingan dikit 5-10 ribu, atau kalau sudah kelas bisa ratusan bahkan jutaan sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau dihitung-hitung bangkrut gak karu-karuan kita. Maka agama ini diturunkan untuk kepentingan manusia guna membawa kebahagiaan hidup sejak dari dunia sampai ke akhirat. Kepada adik-adik remaja, para pemuda, jika sudah mampu memberikan nafkah, laksanakanlah pernikahan atau perkawinan. Jika belum mampu, maka jauhilah hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan seksual. Boleh dengan jalan berpuasa, memperbanyak olahraga, memgiatkan study club, diskusi dan sebagainya, sehingga kita selamat dari arus pergaulan bebas yang akan merendahkan martabat kita sebagai manusia. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.